semuanya. Saya Paramasana Bangsawan. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih. Tentunya untuk keberlangsungan organisasi di era disrupsi ini. Kita kedatangan tim-tim narasumber nih yang keren-keren dan hebat-hebat banget nih. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh satu-satu mulai dari narasumber pertama untuk Immanuel dipersilakan untuk perkenalan. Halo, saya Manuel menjadi narasumber hari ini. Oke, dari mana nih Immanuel? Saya Manuel dari SOP Gunung Stoli. Oke, untuk narasumber kedua nih ada Zainuddin. Silakan Halo, nama saya Halo, nama saya Muhammad Zainuddin Iksan. Saya dari KUPP kelas 2 Sangatta di Kalimantan Timur. Wah, jauh juga ya. Nah, kita juga ada nih bintang tamu ketiga, ada Syarifah. Silakan. Halo, nama saya Syarifah Salsabila Rahmadiani dari KSOP kelas 4 Pangkal Balam. Wah, jauh juga ya. Ada yang terakhir nih dari bintang tamu keempat, ada Adiatma, silakan. Halo, nama aku Adiatma. Aku dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tanjung Uban di Kepulauan Riau. Wah, beragam banget ya dari tempat yang berbeda-beda nih. Kali ini kita akan bahas apa sih? Nah, kali ini kita akan bahas adaptif atau tergilas. Sudah siap semuanya? Sudah Siap. Siap. dong. Oke, kita mulai saja. Mulai dari yang awal dulu nih, mulai dari dasarnya. Apa? Apa sih sebenarnya nilai adaptif itu dalam konteks berakhlak? Coba untuk narasumber pertama, Immanuel, silahkan. Coba bisa jelaskan. Simpelnya, adaptif itu adalah kemampuan kita buat terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kita nggak boleh kaku, kalau dunia berubah, kita harus berubah lebih cepat. Oke, berarti kita harus berubah juga nih. Menurut Adiatma, gimana? Bener nggak nih? Bener banget sih menurut aku. Siapa yang harus punya nilai ini? Jawabnya bukan cuma pimpinan, tapi kita atau setiap individu di instansi pemerintahan. Di semua level harus punya ini growth mindset itu. Aku setuju banget. Oke, kita bedah lagi nih. Kita kan awal cuman simple saja. Kita bedah lagi lebih dalam lagi nih di bagian apa. Banyak yang mikir adaptif itu cuma ikut-ikutan tren. Apa benar definisinya sesimpel itu? Coba Immanuel bisa jelaskan nggak nih lebih jelas lagi? Jelas beda. Adaptif dalam berakhlak itu punya tiga panduan perilaku utama. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Oke, jadi kita harus menyesuaikan perubahan, tapi terus berinovasi dan kreatif juga ya. Bener nggak nih, Adiatma? Iya, bener banget. Jadi eh, itu bukan cuma reaktif atau menunggu disuruh-suruh doang baru jalan. Tapi bagaimana kita punya rasa ingin tahu untuk mencari solusi sebelum masalahnya itu menjadi lebih besar. Ini soal mengubah pola pikir kita dari yang it's not my job jadi how can I make it better. Oke, jadi Seperti itu. ibaratnya kita bukan cuma jadi daun yang ngikutin air gitu ya, Iya, tapi jadi betul. nahkoda yang bisa nyetir kapal pas ombak lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, iya betul banget. Gimana kalau menurut Immanuel? Tepat banget. Adaptif itu adalah kapasitas mental untuk tetap tenang dan produktif di tengah ketidakpastian. Nah, oke oke. Kalau ditanya tentang kenapa kita harus adaptif, data nggak bisa bohong, guys. Banyak perusahaan besar tumbang nih gara-gara telat beradaptasi. Jadi, kita di pemerintahan, kalau kita nggak adaptasi, gimana jalannya pemerintahan kita? Pasti bakal hancur. Contohnya di pelayanan publik, pasti bakal lemot. Antrian bakal ngantri panjang lah. Dan akhirnya masyarakat yang rugi ya kan? Oke, Iya Gimana betul. jadi tak? data itu bukan hanya untuk benar saja ya, tetapi selain benar kita juga harus berinovasi gitu ya. Setuju semuanya?
Ya, Setuju. benar. Setuju. Setuju Nah, banget. Oke. Gitu. Terus di mana? Di mana ini paling kelihatan sih, Zen? nah kalau misalnya ditanya di mana kelihatannya, ya di mana aja itu pasti ada. Di mana aja itu pasti ada tantangannya juga, tak. Mulai dari pelayanan di depan itu sampai di itu belakang ini belakang pelayanan. Pasti ada masalah. Disitulah kita harus kreatif, beradaptasi, harus muncul. Gimana tak? Oke, Zen. Terus soal kapan nih, Zen? Tadi kamu bilang soal bertahan hidup, tapi di level instansi pemerintah atau perusahaan besar, kenapa sih kita tuh harus kerasa darurat banget nih sekarang nih? Kenapa kita harus merasa darurat? Karena kita ini ya, kalau kamu boleh tahu nih tak, kita hidup di era VUCA. Tahu Wah, nggak VUCA? apa tuh? VUCA. Yang pertama, VUCA itu V-nya, volatility, yaitu perubahan cepat. Yang kedua, uncertainty, itu ketidakpastian. Yang ketiga itu complexity, kerumitan. Dan yang terakhir, A-nya itu ambiguity, ya atau ketidakjelasan. Di era ini nih, tak, kalau kamu tahu, rencana 5 tahun bisa basi, tak, dalam 5 bulan kalau nggak adaptasi. Ya pasti perusahaan bakal hancur. Ya begitulah dampaknya, karena nggak bisa beradaptasi dengan keadaan. Wah, Nah, juga ya. betul Coba tuh. Syarifah gimana bisa nambahin nggak nih? Nah, ini ya, saya tambahin ya, Tak. Kenapa harus adaptif? Ya, karena ekspektasi masyarakat ke kita instansi ini udah berubah. Sekarang masyarakat kalau mau urus-urus surat atau layanan publik yang lain tuh, pengennya tuh secepat pesanan makanan lewat aplikasi sekarang ini. Kalau instansi kita masih pakai cara-cara lama atau cara-cara zaman kolonial itu, kepercayaan publik itu pada instansi kita nih bakalan nol banget sih. Oke, jadi kita tuh data harus benar, tetapi juga kita harus cepat ya untuk melayani masyarakat gitu ya. Ya betul. Jadi alasannya tuh bukan cuma buat keren sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Tapi ini soal legitimasi dan relevansi. Organisasi itu yang tidak bisa beradaptasi itu bakal gagal kalau misalnya kita pikir-pikir ya, dan bakal rugi secara materi, tapi kehilangan juga kepercayaan dari masyarakat. Itulah kenapa kita harus adaptasi. Jadi adaptasi itu jantungnya. Kalau misalnya kita bahas berakhlak ya, itu jantungnya dari core values berakhlak. Gitu, Okta. Jadi adaptif ini sangat penting ya, apalagi dalam era sekarang ini. Wah, penting banget kalau misalnya dibahas ya. Wah, keren banget nih ya. Selain teori-teori nih kita, biar nggak cuma teori aja nih podcast kita. Syarifah, kamu punya cerita sukses nggak nih soal nilai adaptif ini? Wah, kalau ngomongin adaptif nih ya, kayaknya tuh lihat perubahan yang sekarang nih, kita harus acungin jempol gitu, angkat topi untuk PT Kereta Api Indonesia ini. Kayak terutama tuh pas pada zamannya kepemimpinan Pak Ignatius Jonan ini, inget nggak dulu kalau kita naik kereta tuh kayak gimana? Harus Nah, dempet-dempetan gitu kan? setuju banget. Ya, setuju banget sih aku. Benar Nah, itu. banget sih, kita Iya bisa benar-benar. makan ya. Pedagang asongan masuk, gerbong, bahkan ada yang duduk-duduk di atap. Gimana nih teman-teman yang lain? Pernah nggak sih ngelihat desak-desakannya? Gimana nih? Iya, Iya, itu pernah, sampai aku Ya, pernah. di atas atasnya itu berbahaya sekali itu. Wah, bener banget ya. Nah, Terus pedagang juga di mana-mana, merajalela banget itu dulu. Ada yang jualan kambing. Jadi jadi lingkungan kotor banget ya dia waktu itu ya. Waktu kita Betul SD banget. ya di. Iya, sampai malas naik kereta. nah iya itulah titik balik di mana tuh PTK ini melakukan perubahan besar gitu. Nah, pada tahun 2009 sampai 2014 ini PTK ini melakukan transformasi gitu yang benar-benar berubah gitu. Luar biasa sekali berubahnya karena mereka sadar kalau nggak berubah nih, mereka nih bakal kehilangan konsumen gitu, bakal ditinggal jauh sama pelanggan mereka.
Tuh. Makanya Wah, mereka melakukan perubahan besar. wah keren banget ya. Berarti kita tuh harus adaptif gitu ya. Contohnya Pak Ignatius Jonan ini ya. Coba benar nggak sih? Berarti Pak Jonan ini bisa jadi tokoh yang adaptif nggak sih dalam nilai salah satu nilai berakhlak ini, Immanuel? Benar. Pak Jonan itu bisa jadi contoh yang adaptif. Beliau itu melihat masalah bukan sebagai beban, tapi peluang inovasi. Wah, jadi kita harus terus berinovasi ya. Ada masalah kita berinovasi, adaptif untuk kedepannya ya. Terus Iya, betul. gimana nih Adiatma? Heeh. Eh, jadi menurutmu Syarifah, bagaimana sih cara PT KAI ini menerapkan nilai adaptif itu sampai bisa sukses seperti sekarang? Kalau menurut saya ya, ada 3 langkah kuncinya ini. PTKI ini eh, adaptif gitu. Yang pertama nih inovasi teknologi, yang kedua ada perubahan budaya, yang ketiga itu ada proaktif. Jadi dari inovasi teknologi nih, mereka nih bikin sistem yang semua ini ketinggalan nggak ketinggalan zaman gitu, kayak apa-apa online gitu kan. Nah, KAI ini membuat sistem tiket online, di mana nggak ada lagi calo-calo di stasiun gitu kan, antri panjang gitu. Terus yang kedua ini ada perubahan budaya. Semua pegawai dari masinis sampai petugas kebersihan nih harus punya standar pelayanan hotel berbintang 5. Jadi mereka nih pegawai ini diseleksi lagi gitu sama PT KAI. Lalu yang ketiga nih ada proaktif. Mereka ini nggak nunggu komplain dari para penumpang gitu, tapi memperbaiki fasilitas stasiun duluan. Sekarang stasiun kita ini udah kayak bandara gitu kan, bersih, nyaman gitu. Betul banget, Wah, Keren itu banget betul ya. banget sih. betul banget Berarti sih. kita nih Kalau misalnya inovasi yang aku bukan lihat sih KAI juga aja gitu ya. ya. Iya, Kita nih inovasi aplikasi yang tiket sudah berubah juga ada di Verizi. Ya nggak sih, benar nggak sih teman-teman? iya Bener-bener banget, benar. bener Benar-benar. banget. Ya sudah zamannya sudah maju. Mm-mm. Keren banget ya. Coba deh dipikirin ya. Itu perusahaan yang udah rugi miliaran, tapi jadi untung triliunan loh. Ya Dan dia justru itu itu jadi dampak dari jadi modernisasi ya. patokan ini kan, transportasi Republik di Revolusi Indonesia ini kan. Iya Iya, betul. betul. Nah, kalau misalnya kita lihat itu contoh contoh nyatanya ya yang di Indonesia ya pasti banyak juga tuh contoh yang dari luar. Kalau itu bukti nyatanya adaptif, itu membuahkan hasil banget sih. Aku akuin PT KI mantap lah. Lebih efektif sih, ya nggak sih? Ya Iya, benar. Keren ya. Jadi bukan hanya di bidang kereta, sebenarnya kita juga ada di bidang-bidang lain kayak seperti darat, laut. Itu kan sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membeli tiketnya ya. iya Iya udah betul. bisa menggunakan Betul, betul. lebih Wah, teratur sih lebih tepatnya sekarang ini benar ya. sih, benar. Wah, nggak kerasa ya. Jadi kayak dari cerita KI, Ferizi, tadi kita belajar nih kalau nilai adaptif itu bukan cuma soal ikut-ikutan tren ya, tapi soal keberanian buat berubah demi memberikan yang terbaik. Benar nggak? Bener Iya banget. betul Banget. Benar. banget. Ya, Inovasi yang lebih baik. ya Wah, perlu diingat ini teman-teman. Adopt or die di dunia berakhlak menjadi adaptif itu berarti bukan kita siap bukan berarti kita siap untuk menghadapi masa depan yang tidak penuh penuh dengan tidak kepastian. Tapi kita harus punya solusi yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. wah, jadi adaptif ini untuk pembahasan adaptif ini sangat meluas ya, bukan hanya di kementerian di kereta, direktorat kereta, bisa ke darat, laut, udara ya. Iya bener Iya, banget bener betul. banget. Karena juga kita harus ini sih pikirin. Ternyata perubahan itu baik loh. Kalau misalnya kita beradaptasi. Bener banget. Jadi kayak Iya ada betul. slogan inovasi atau punah nih ya berarti. Iya Ya benar. bener. Iya, Benar-benar. Jadi Banyak kok kayaknya ya. Contohnya ini ya. Perusahaan yang mati gara-gara kurang beradaptasi kan. Bener tuh kata si Adiatma.
adapt our ini or die ya kan? Gimana? Di, Iya, betul. keren banget sih kata-katanya. Iya, itu mm, Berarti kita harus memberikan inovasi-inovasi terus ya ke depannya supaya kita semakin baik dan semakin berkembang terus ke depannya untuk sektor transportasi iya ini. mm, karena kita ini insan-insan perhubungan transportasi kan, kita harus memberikan yang terbaik lah buat bangsa dan negara dan Wah, masyarakat keren banyak. banget sih. Iya, Keren. katanya tadi si Manuel dia mau memberikan kata-kata. Okta, gimana Wah, Immanuel? boleh banget nih, Immanuel. Silakan. Ada kata-kata apa nih? Jadi kita itu melihat suatu perubahan itu jangan sebagai masalah, tapi jadi peluang gitu untuk kita, apalagi kita ini masih masih muda kan, dan juga yang lain. Oke, jadi Kelas gimana? King. Oke, salut, salut, salut. Betul, Lalu betul. dia. Keren Tuh. nih kata-kata hari ini. Ya, Wah, keren ya. Jadi kita terus ada masalah kita inovasi. Gitu ya, Immanuel. Iya bener banget. Wah, keren-keren banget nih diskusi kita kali ini. Mulai dari adaptif, ada masalah kita selesaikan ya. Inovasi itu bukan berarti punah. Inovasi itu bukan berarti berubah untuk yang lebih jelek, tapi inovasi itu lebih baik lagi. Kita berinovasi supaya apa? Supaya terus berkembang dan tidak ada punah gitu ya. iya betul. Iya. Benar. Betul, Setuju Oke, betul. banget. makasih untuk semuanya nih, untuk narasumber-narasumber yang hebat-hebat nih. Makasih untuk Immanuel. Oke. Makasih untuk Zainuddin nih, juga untuk Terima narasumber kasih juga, kedua. Okta. Oke, Wah, untuk Syarifah juga makasih ya. Iya, sama-sama kita. Oke, untuk narasumber kita yang terakhir nih, Adiatma. Terima kasih juga sudah jauh-jauh semua nih dari tempat oh, yang berbeda-beda. Oke, sobat berakhlak, sampai jumpa di episode podcast-podcast lainnya. Tetaplah inovatif, tetaplah adaptif. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Dadah, terima kasih. Dadah. Sampai ketemu.